Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan rahman dan rahimnya Allah, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjalankan ketaatan, mengerjakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah waktu salat yang banyak sunnah-sunnahnya itu ada pada waktu maghrib, sebagaimana juga banyaknya sunnah-sunnah yang berlaku pada waktu subuh. Di waktu maghrib dan di waktu subuh kita tahu orang yang sudah selesai mengucapkan salam, maka secara umum kita diperintahkan untuk berzikir dengan zikir umum, mengucapkan kalimat istighfar, kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dikhususkan pada zikir di waktu subuh dan di waktu maghrib untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak 10 kali. Dan ini tidak berlaku pada waktu-waktu sholat yang lain. Ba'diyah maghrib dan ba'diyah subuh pun, ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh pun, itu suratnya dikhususkan oleh Nabi. Nabi sering membaca ketika selesai melaksanakan sholat maghrib, kemudian mengerjakan ba'diyah maghrib. Dua surat yang biasa dibaca Nabi di sholat sunnah rawatib yang berkaitan dengan ba'diyah maghrib adalah rakaat pertama Nabi biasa membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua Nabi biasa membaca surat Al-Ikhlas. Begitupun juga pada qobliyah subuhnya. Namun pada rawatib yang lain seperti ba'diyah isya, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, maka tidak ada surat-surat yang ditekankan dan dikhususkan. Ini yang ulun maksud bahwasanya sunnah-sunnah pada waktu maghrib itu diperhatikan Nabi SAW, bahkan lebih banyak. Alasannya kata para ulama karena waktu maghrib itu penentu masuknya pada hari yang berikutnya. Kita tahu bahwasanya di dalam Islam perhitungan masuknya pada hari yang baru adalah pada saat adzan maghrib dikumandangkan, sehingga diinginkan ketika memulai hari yang baru di dalam Islam, adzan maghrib dikumandangkan, langsung mengerjakan amalan-amalan atau sunnah-sunnah yang diperintahkan, sunnah-sunnah yang dianjurkan. Maka siapapun dari seorang muslim, dia diberikan kesempatan, dimudahkan untuk mengerjakan ibadah salat maghrib, dan dia dikerjakan dengan cara berjamaah, maka sesungguhnya dia sudah memulai hari tersebut dengan hari yang sangat baik, dengan amalan yang sangat baik. Karena sholat berjamaah kita tahu dia lebih utama daripada sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Karena itu seorang muslim hendaknya dia bersyukur ketika dia diberikan kesempatan, dimudahkan untuk menjalankan ketaatan. Malam hari ini insya Allah kita akan menyambung kajian kita pada pertemuan bulan yang lalu. Kalau tidak salah kita sudah membahas tentang doa yang sering dibaca Nabi SAW. Kita tahu ada beberapa doa yang sering dibaca Rasul SAW. Maka
ketika doa tersebut sering dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan hajat secara umum seorang muslim, seorang hamba Allah ada pada doa-doa tersebut. Karena doa wa mukhlul ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah inti dari semua ibadah. Doa itu, kata Rasulullah, adalah intisari dari semua ketaatan yang kita lakukan. Semakin banyak orang itu berdoa, maka ini semakin meningkatkan dan menunjukkan bagaimana kualitas ibadah dia. Orang kalau banyak doa, ini menunjukkan kualitas ibadah dia. Dan sebaliknya, ketika orang tersebut mulai meninggalkan doa, dia seakan-akan tidak peduli dengan doa, maka kualitas ibadahnya itu diukur bagaimana banyak dan lamanya doa orang tersebut, kata para ulama. Di doa itulah kita bisa melihat cerminan diri kita, siapa sebenarnya kita. Kalau mayoritas doa yang kita minta urusan dunia, maka kita tergolong, mohon maaf, orang yang hubud dunia. Urusan akhirat misalnya hanya 5 detik aja misalnya. Urusan dunia sampai 5-10 menit misalnya. Maka itulah kita. Dan orang tidak tahu. Cerminan diri kita ini, kita bisa mengukur siapa kita sesungguhnya adalah bagaimana kita berdoa. Ada orang doa misalnya pada urusan akhirat, bagus dia minta, ya Allah ampuni hamba. Tapi urusan dunia dia banyak sekali. Ya Allah, mudah-mudahan bisnis ulun sukses ya Allah. Besok kuliah 100 juta ya Allah. Langganan bubulik pulang ya Allah. Nang semalam pada datang pulang ya Allah. Detail sekali dia ketika bicara urusan dunia. Maka itulah kita. Itulah kita. Doa itu, kata para ulama, cerminan siapa kita sebenarnya. Dan orang tidak tahu siapa kita sebenarnya. Kita tahu, kita bisa mengukur diri kita, kata para ulama, dengan doa tadi. Hajat permintaan kita kepada Allah, ketika dominannya adalah urusan akhirat, maka jelas orang ini baik. Tapi ketika hajat dan dominannya urusan dunia, maka orang tersebut tergolong hubud dunia. Dan Nabi itu sudah ingatkan kepada kita, jangan sampai kalian menjadi hamba-hamba dinar, jangan sampai kalian menjadi hamba-hamba dirham, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibunguli dunia, kita harus membunguli dunia. Duit yang kita pegang, uang yang ada pada kita, uang yang ada di rekening-rekening siapapun, di deposito siapapun, di lemari-lemari besi, jangan sampai ini membunguli kita. Al-azan ya sudah kita sholat. Ketika urusan akhiratnya sudah. Rasul ingatkan, kata Nabi, jangan sampai kalian menjadi hamba-hamba dunia, kata Rasul. Dunia sementara selesai. Kita selesai 60-70 itu selesai secara umum. A'mar ummati baina sitin ila sabahin. Umumnya umur umat itu berkisar 60 sampai 70 tahun, kata Nabi. Dan sangat sedikit yang melampaui 70 tahun. Itu sudah disebutkan Rasul. Itu sudah dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerminan siapa kita itu, kata para ulama, di antaranya kita bisa mengukur di dalam doa kita. Siapa kita sebenarnya? Itu bisa kita lihat bagaimana permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul benar-benar memperhatikan pada urusan doa ini. Di antara permintaan yang paling sering diminta Rasulullah, sebagaimana bahasan yang kita perbincangkan, adalah doa yang sering diminta Rasulullah, dan ini doa terbaik, adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa terbaik. Kenapa ini doa terbaik? Ada dua sebab besar, kata para ulama. Yang pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Tidaklah doa tersebut disebutkan dalam Al-Quran kecuali dia punya keutamaan dan keistimewaan. Kita tahu syariat kita ini ada Al-Quran, ada Sunnah Rasulullah.
Kedua-duanya itu membimbing kita, mengatur kita, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana kita hidup pada kehidupan ini. Al-Quran adalah kalam Allah al-munazzal. Al-Quran itu adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah biwasatati Jibril alaihissalam, dengan perantara Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara sunnah, sabda Rasul berkaitan dengan ucapan atau perbuatan Nabi adalah bimbingan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sabda itu maknanya dari Allah, tapi lafadznya itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya itu dari Allah, tapi lafadznya itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau salah membaca hadis, selama itu maknanya benar dan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, tidak dipermasalahkan kata para ulama. Ada kalimat-kalimat yang mungkin bergeser harokatnya misalnya. Ada kalimat-kalimat di dalam hadis Rasulullah harokat itu salah misalnya. Tapi selama itu maknanya benar, maka tidak dipermasalahkan. Tapi ketika Al-Quran satu harokat saja itu salah, itu bisa merubah arti. Nah, ini bedanya. Ketika doa tersebut ada di dalam Al-Quranul Karim, maka ini menunjukkan keistimewaan doa tersebut kata para ulama. Karena itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini doa terbaik dari semua doa yang pernah diajarkan Allah, yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pertamanya itu kata para ulama karena dia termaktub di dalam Al-Quran. Sebab yang kedua, ini doa yang paling sering diminta Rasul. Ada doa yang sering diminta Nabi tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada doa yang disebutkan dalam Al-Quran tapi tidak sering diminta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia disebutkan dalam Al-Quran dan dia sering diminta Rasul. Dua sebab ini kata para ulama yang mengharuskan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar menempati doa terbaik, menempati doa yang paling utama. Sehingga kita tahu hampir semua kita atau mayoritas kita, kalau doa itu ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Closing semua doa kita rata-rata pada saat kita menutup doa kita itu rata-rata adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Dia mengcover semua permintaan kita kalau ada yang tertinggal. Ya Allah, memohon kebaikan pada urusan dunia, Anda memohon kepada Engkau pada urusan akhirat, dan hamba berlindung dari neraka Engkau ya Allah. Semua apapun yang kita minta masuk pada kalimat ini. Makanya kalau kita doa, ujung-ujungnya kita biasa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan mayoritas kita tahu kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, habis doa tadi. Orang khutbah Jumat, kalau sudah tuntung Rabbana atina fid dunya hasanah, jamaah sudah bangun dari guring biasanya. Ampihan sudah khutbah aja deh. Apalagi kalau khutbahnya panjang benar. Orang kalau berselamatan sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, yang di dapur sudah tahu lah kasih bakot nasi gitu. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah, semua mayoritas orang tahu ini closing, ini penutup. Dan dia doa terbaik. Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, bahwasanya ketika orang melaksanakan ibadah umrah, ketika dia tawaf minta apa aja silahkan. Dalam semua rukun-rukun pada ketika dia mengelilingi Baitul Ka'bah. Tapi masuk rukun yang mani sampai Hajar Aswad, maka itu harus Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa itu ditempatkan? Karena boleh jadi ketika dia berdoa pada saat tawaf ada yang tertinggal. Ada hajat, ada permintaan yang tertinggal, sehingga ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Umar ibn Khattab itu sering ketika beliau tawaf, Umar ibn Khattab itu sering ketika dia tawaf, dia hanya satu doa dia minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari start awal tawafnya dia sampai selesai, itu aja yang dibaca, karena itu sudah mencukupi semuanya. Salah satu doa terbaik yang harus kita minta dalam setiap permintaan doa-doa kita adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian doa yang juga setiap hari diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa dari riwayat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah satu istri dari istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah setelah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah meriwayatkan bahwasanya satu kebiasaan yang berlaku pada diri Nabi, setiap beliau selesai mengerjakan ibadah salat subuh, maka doa yang biasa membasahi lisan Nabi adalah Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Ini doa setiap hari diminta Nabi. Kata Ummu Salamah, setiap hari selesai salat subuh, salah satu permintaan yang membasahi lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang diterima. Kadang harus bahasa Arab juga, kadang apa? Yang penting 3 kalimat dia masukkan. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang diterima. Kalau kita terbatas dengan hafalan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, tidak harus pakai bahasa Arab. Karena yang harus pakai bahasa Arab itu adalah ketika dalam sholat. Sementara doa kita bebas dengan bahasa apapun, terserah. Kita boleh meminta dengan permintaan apapun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kata Ummu Salamah, Nabi minta 3 hal setiap hari. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang diterima. Bayangkan permintaan Nabi ketika subuh itu, kata Ummu Salamah, Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu orang itu tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dengan ilmu orang tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang mendekatkan diri dia kepada Allah, bukan ilmu yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang mutlak dengan qala Allah dan qala Rasul. Ilmu yang dia bermuara dari apa yang diajarkan Allah, ilmu yang disampaikan dan diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu-satunya permintaan agar kita itu minta ditambah itu berkaitan dengan ilmu. Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu, ya Allah. Allah tidak, mohon maaf, Allah tidak pernah ajarkan kepada kita Allahumma zidnil amwal atau Allah mazidnil mal, ya Allah tambahkan hamba harta. Tidak. Satu-satunya permintaan yang kita meminta kepada Allah agar ditambah itu, kata para ulama, ilmu. Ya Allah, tambahkan hamba ilmu. Dan tidak ada hal-hal yang lain yang kita dituntut untuk meminta agar diberikan tambahan kecuali ilmu, kata para ulama. Allahumma zidni ilma. Makanya Rasul ketika berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah, memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu berbeda. Orang yang berilmu yang mengamalkan. Karena ada juga yang berilmu tapi kadang menggawi juga. Tahu berceramah aja, menggawi kada juga. Tahu menyuruh orang aja. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk dia. Maka Rasul meminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjaga dia dari perkara-perkara yang haram, ilmu yang ketika dia mendapatkan ilmu tersebut benar-benar mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda. 5 menit yang dimiliki oleh orang yang berilmu itu lebih berkualitas daripada 24 jam yang dimiliki oleh orang yang tidak berilmu. Bayangkan ada orang punya waktu 5 menit,
Dengan 5 menit dia tahu bacaan subhanallah wa bihamdi wa subhanallah azim. Dia tahu bacaan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar. Kata Nabi, man qala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar, siapa yang membaca 4 kalimat ini, kata Nabi, la yaduru aina yubda, tidak peduli dari manapun dia mulainya, kata Rasulullah, maka itu lebih baik daripada dia mendapatkan dunia dan seisinya. Tapi kalau orang pada berilmunya berdiam aja. Orang kalau berilmu mungkin dia punya 5 menit, tapi dengan 5 menit dia manfaatkan zikir. Dengan 5 menit boleh jadi dia mungkin berpikir dengan hal-hal yang baik. Dia memikirkan ini dan yang lainnya. Yang itu perkara-perkara yang baik. 5 menit orang yang berilmu itu boleh jadi berbeda dengan 24 jam yang dimiliki oleh orang yang tidak berilmu. Jauh perbedaannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya Rasul itu meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, hamba memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Rasul itu sering doa kalimat ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ketika Nabi mencontohkan kita, mengajarkan kepada kita salah satu doa meminum air zam-zam itu adalah kita berdengar kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifaan min kulli da'. Ya Allah, hamba memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari semua penyakit. Orang minum zam-zam itu, salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifaan min kulli da'. Ya Allah, memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Ini dalil kata para ulama, zam-zam tidak hanya urusan kesehatan. Sebahagian kita berpikir yang namanya zam-zam untuk kesehatan, tidak. Bahkan mayoritas kita atau dominan kita, mohon maaf, menganggap zam-zam itu untuk penyembuh. Benar, itu penyembuh sebahagian manfaatnya, tapi semua apapun yang kita hajatkan itu bisa didapatkan dengan sarana zam-zam. Sebagaimana sabda Rasul, az-zamzam liman syariba min. Zam-zam itu kata Nabi diperuntukkan untuk apapun yang dia inginkan. Dia minta apa? Dia minta ini dan yang lainnya, kemudian dia minum. Sampai ada seseorang pada generasi tabi'in ketika dia meminum air zam-zam, apa doa dia? Dia minta, ya Allah, dengan air zam-zam ini jadikan hamba orang yang tidak akan pernah kehausan nanti pada kehidupan akhirat. Jadi dia minum zam-zam agar apa? Agar tidak kehausan nanti pada kehidupan akhirat. Dan itu diperbolehkan. Mayoritas kita menganggap zam-zam itu obat. Benar, dia obat. Karena kata Rasulullah, dia syifaan min kulli da'. Dia penyembuh dari segala macam penyakit. Tapi zam-zam juga bermanfaat pada perkara-perkara yang ada. Ada orang minum zam-zam, ya Allah, dengan minum air zam-zam ini, ya Allah, jangan jadikan ini ziarah hamba yang terakhir ke Mekah dan ke Madinah. Agar apa? Agar dia datang lagi. Ada orang minum zam-zam misalnya, ya Allah, mudah-mudahan ulun menghafal Quran lebih cepat, ya Allah. Apakah boleh? Boleh. Ada orang minum zam-zam agar apa? Agar tutur katanya lebih sopan. Ada orang minum zam-zam, ya Allah, mudahan ulun kada penyarikan lagi. Nya tahu penyarikan benar misalnya. Bini lewat aja disarikinya. Apapun yang diinginkan silahkan. Tapi yang menarik kata para ulama ketika Nabi SAW ajarkan kepada kita pada saat engkau minum zam-zam, salah satu doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, hamba memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Ini dalil kata para ulama, permohonan dan permintaan ilmu yang bermanfaat ini perkara yang urgent, perkara yang sangat penting. Makanya salah satu doa yang biasa membasahi lisan Rasul kata Ummu Salamah adalah Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, hamba memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Rezeki yang baik, dia halal dan dia baik. Kenapa Nabi sampai berdoa dengan kalimat tersebut? Kata para ulama, Rasul ingin contohkan kepada kita ketika kita hidup pada kehidupan dunia, dipastikan rezeki yang kita dapatkan itu benar-benar halal dan benar-benar baik. Seorang yang sudah makan harta haram,
masuk ke dalam tubuhnya, dan dia bukan orang yang taat, dia bukan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bermimpi doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermimpi aja kadang hawa, apalagi kenyataan. Harta masuk ke dalam tubuh kita dan itu dihasilkan dari jalan-jalan yang haram, jangan pernah berharap doa kita itu diijabahi. Zakara rajul yutilu fi safari asyad akbar yamudu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rasul pernah cerita ada orang yang safar melakukan perjalanan yang sangat jauh, asy'as akbar, terlihat dari panjangnya safar dia, pakaiannya sudah kusut, rambutnya sudah tidak teratur lagi, saking panjangnya safar dia, menunjukkan lamanya dia bersafar. Yamudu yadi ila sama, dia angkat kedua tangannya, dia tahu ketika bersafar doa itu pasti diijabahi. Semakin berat, semakin panjang safar seseorang, semakin dia punya kesempatan doanya diijabahi. Kita bersafar di 85 kilo, dengan ada orang yang bersafar di 100 kilo perjalanannya, yang 100 kilo ini doanya lebih mudah diijabahi. Karena berlaku kaidah al-jaza min jinsil amal, ganjaran pahala disesuaikan dengan apa yang telah dia usahakan. Orang ini tahu bahwasanya safar itu panjang dan melelahkan, kemudian dia ambil kesempatan, dia angkat kedua tangannya, yang mudu yadi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya, dia panggil Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kata Rasulullah, ketika dia musafir, dia angkat kedua tangannya, dia benar-benar mencukupkan semua adab di dalam berdoa, dia hinakan dirinya di hadapan Allah. Masalahnya kata Nabi satu, mat'amu haram, mashrabu haram, ghudiya bil haram. Masalahnya kata Nabi, harta yang dia dapatkan dihasilkan dari jalan yang haram. Fa ana istajabu lidzalik. Tidak mungkin doa dia diijabahi, kata Rasulullah. Tidak mungkin doanya diijabahi. Maka siapapun yang sudah terlanjur pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, mendapatkan harta yang haram, mutlak dia harus bertobat. Bagaimana caranya? Kalau ini perkara berkaitan dengan hak orang lain, dia harus kembalikan. Dia pernah menzalimi orang lain, hartanya diambil dengan cara apapun, dia harus kembalikan. Kalau dia tidak dapatkan orang tersebut, dia harus cari ahli warisnya. Ahli warisnya tidak dia dapatkan, maka dia harus keluarkan hartanya, dia sedekahkan di masjid misalnya yang dia niatkan untuk orang yang pernah dia zalimi. Karena berat urusannya, harta haram masuk kepada kita, pertama doa kita tidak akan pernah diijabahi. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang paling dahsyat, fannaru aula bih, neraka lebih pantas untuk orang itu, kata Rasul. Harta haram yang masuk kepada kita itu menjadikan haramnya doa kita, dan kita menghalalkan diri kita dihempaskan dalam neraka Allah. Orang itu harus bertobat. Kalau kezalimannya berkaitan dengan hak milik orang lain, maka dia harus kembalikan. Dia cari orang tersebut, tidak dia dapatkan. Dia cari ahli warisnya, tidak dia dapatkan, maka dia sedekahkan atas nama orang yang pernah dia zalimi. Tapi kalau tidak berkaitan dengan hak orang lain, dia dapatkan harta tersebut dengan jalan-jalan yang haram, judi misalnya. Ini orang-orang yang berjudi itu ketika ya sudah sama-sama ikhlas saja sudah, dia kalah ikhlas juga, apalagi namun yang ikhlas benar. Harta judi yang dia dapatkan jelas ini haram dengan cara yang haram, dan tidak ada kezaliman kepada para penjudi tadi, sama-sama tahu sudah. Ketika harta haram itu masuk kepada dia dengan cara yang haram, bukan dengan cara menzalimi orang lain, maka dia tetap harus keluarkan harta tersebut. Dia harus tetap keluarkan harta tersebut. Di sini ulama kemudian berbeda pendapat kemana orang ini mengeluarkan kalau harta tersebut dia ambil dari cara yang haram. Ada pendapat yang menyebutkan tetap dia sumbangkan ke masjid, tapi dia tidak akan pernah dapat pahala. Dia hanya sekedar membersihkan hartanya. Sebagian ulama lain berpendapat dia berikan kepada kepentingan umum, perbaikan jalan misalnya, perbaikan jembatan misalnya, dia berikan ke tempat-tempat tersebut. Intinya dia harus bersihkan daripada ditimbai orang di neraka, daripada dia terhempus dalam neraka Allah. Maka salah satu doa yang diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering diminta Rasulullah adalah Nabi minta ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik,
amalan mutaqabbala, dan ibadah yang diterima. Dan ini penting. Pian bayangkan Nabi Rasulullah, ibadah beliau itu pasti diterima. Nabi yang mengajarkan kepada kita cara sholat, puasa, zikir, baca Quran, semua ibadah ini diajarkan Rasulullah. Nabi yang ajarkan kepada kita bagaimana cara menjauhi riya, sum'ah, ujub, takabur. Nabi yang ajarkan kepada kita bagaimana ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah hamba. Ini dalil kata para ulama, Rasul ingin ajarkan kepada kita setiap apapun yang kita lakukan dari semua bentuk kebaikan, maka berharap agar kebaikan tersebut diterima. Dalil ini tidak menunjukkan ibadah Nabi itu tidak diterima. Nabi itu pasti diterima. Tapi Nabi ingin ajarkan kepada kita setiap kebaikan apapun yang kita lakukan, paling tidak ada dalam hati kita, mudah-mudahan diterima. Udah ambil contoh kecil saja, ketika ada kotak infak lewat, pian sedekah, jangan dilepas sedekah tersebut sudah. Tapi paling tidak ada harapan mudah-mudahan diterima. Karena penting bagi kita untuk berharap ibadah tersebut diterima. Benar, ibadah itu diterima dengan dua syarat, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tapi ibadah tersebut akan lebih cepat bermanfaat kepada kita kapan ketika ibadah tersebut didorong dengan agar ibadah tersebut diterima. Doa agar diterima. Makanya ketika Allah menyebutkan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, kalian beralih pada satu perbuatan kepada perbuatan berikutnya, wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah kalian berharap, berdoa agar diterima. Terlalu banyak contoh orang-orang terbaik sebelum kita, setiap mereka melakukan kebaikan mereka doa. Saya sering sampaikan ketika Ibrahim itu selesai membangun Baitul Ka'bah, wa yarfa Ibrahim wa Ismail, ketika Ibrahim itu membangun Baitul Ka'bah selesai, ucapan pertama yang diminta Ibrahim, taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Padahal Allah yang perintahkan Ibrahim bangun Baitul Ka'bah, kemudian dikerjakan Ibrahim. Dan ketika itu tidak ada potensi seorang Ibrahim melakukan perbuatan riya. Dia seorang Rasul, dia seorang Nabi, dia manusia terbaik setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia bangun Baitul Ka'bah, tidak ada orang lain. Orang itu riya kapan? Ketika ada orang lain melihat dia. Tidak ada potensi seorang Ibrahim itu mendapatkan dia melakukan perbuatan riya. Tapi tetap berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah hamba, terimalah amal ibadah kami. Dan ini penting bagi kita, setiap kebaikan apapun, misalnya pengen selesai sholat isya, ya Allah, kita doa misalnya, Allah mudah-mudahan terima sembahyang isya tadi ya Allah, mudah-mudahan diterima sholat isya tadi ya Allah. Penting bagi kita, jangan ibadah itu dilepas, yang penting ikhlas, yang penting sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu benar. Syarat sah diterimanya ibadah itu ada dua. Tapi ketahuilah, mendorong ibadah tersebut diterima, ini sangat-sangat diperhatikan oleh orang-orang terbaik sebelum kita, agar ibadah yang kita lakukan tersebut benar-benar mendatangkan kemanfaatan kepada kita dengan sangat cepat. Ali ibnu Abi Thalib itu pernah menyebutkan, saya tidak pernah peduli dengan banyaknya ketaatan yang saya kerjakan, tapi saya lebih peduli apakah ketaatan tersebut diterima atau tidak. Karena ingat Bapak Ibu rahimakumullah, satu ibadah saja itu diterima, kita punya potensi untuk langsung berada dalam surga. Kita tahu orang selesai sholat wajib, salah satu sunnahnya adalah membaca ayat kursi. Man qara ayatul kursi fi kulli duburi minas salatil maktubat lam yamnu dukhul jannah ilal maut. Siapapun yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat yang 5 waktu, tidak ada yang menghalangi dia setelah kematian dia untuk berada dalam surga. Kapan? Kalau diterima. Satu amalan sunnah saja itu bisa diterima oleh Allah, itu bisa mengantarkan dia berada dalam surga. Zikir dia subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, dia ikhlas dan itu diterima, itu punya potensi untuk dia berada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian menyusun shaf, mengerjakan sholat, mengisi shaf yang kosong, salah satu keutamanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di surga. Artinya ketika istananya di surga, dia masuk surga. Makanya istananya di surga, orangnya kada masuk surga kayak apa? Rumahnya di surga, maulahnya kada masuk. Satu ibadah saja diterima, itu punya potensi
kita berada dalam sorga. Makanya jangan lelah untuk bermohon kepada Allah agar ibadah kita itu diterima. Paling tidak dalam hati kita, paling tidak terbesit, mudah-mudahan diterima. Yang sedekah misalnya, mudah-mudahan diterima. Yang melakukan kebaikan apapun, paling tidak dalam hati kita, mudah-mudahan diterima. Yang selesai baca Quran, paling tidak ada dalam harapan, mudah-mudahan diterima. Karena satu amalan sunnah saja itu diterima, dia punya potensi untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berapa menit? Semenit kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.